Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kopi merupakan minuman yang sangat nikmat disajikan di segala kondisi. Kopi juga memiliki cita rasa yang khas yang sangat melekat di lidah penikmatnya. Kopi juga terbukti mengandung unsur kimia yang bisa menolak rasa kantuk, dan ini sangat berfaedah untuk orang yang ingin bergadang atau memiliki aktivitas malam hari. Namun, tahukah Anda bahwa kopi adalah minuman para sufi? Dan tahukah Anda bahwa para ulama yang berkomentar tentang kopi? Di antara ulama yang saya temukan komentarnya dalam kajian seperti yang dikutip oleh Al-Allamah Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jaziri dalam kitabnya Umdatus Sofwah fi Hukmil Qahwah. Banyak ulama yang berfatwa mengenai hukum kebolehan minum kopi, seperti Syedi Syekh Zakaria Al-Ansori, Syedi Syekh Abdurrahman bin Ziyad, Syedi Syekh Zarruq Al-Malik Al-Maghribi, Syedi Syekh Abu Bakar bin Salimi At-Tarimi, dan Syedi Syekh Abdullah Al-Haddad. Sahabat beriman, pasti kita penasaran kenapa para ulama bahkan para sufi mengistimewakan kopi. Jika kita lihat komentar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lalu ketahuilah, duhai hati yang gelisah, bahwa kopi ini telah dijadikan oleh ahli sofwah, orang-orang yang bersih hatinya, sebagai pengundang akan datangnya cahaya dan rahasia Tuhan, penghapus kesusahan. Para ulama berbeda pendapat akan kehalalannya. Namun alhasil yang diunggulkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Syarhul Ubab, setelah penjelasan bahwa asal-usul kopi di awal abad ke-10 Hijriah, memandang dari kaidah bagi perantara menjadi hukum tujuannya, maka selama kopi ini dimasak untuk kebaikan, maka mendapat kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, maka pahami asalnya. Sahabat beriman, kopi memiliki arti yang mendalam dalam pandangan Islam, mulai dari sejarahnya, khasiatnya, hingga keutamaannya. Kopi merupakan minuman yang sangat bermanfaat. Bukan hanya rasanya saja yang dapat dinikmati, tetapi aroma bahkan ampasnya pun memiliki nilai fungsi yang tinggi. Sahabat beriman, ternyata meminum kopi juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan doa khusus yang ditujukan untuk para peminum kopi. Kopi dalam Islam memang memiliki pandangan tersendiri. Hal tersebut berkaitan dengan kisah dan sejarahnya. Dari itulah diketahui tentang keutamaan minum kopi, manfaat hingga khasiat kesehatan dari kopi. Orang yang pertama kali meracik kopi, sejarah kopi dalam Islam ini memiliki kisah yang menarik. Berawal dari Kaldi, seorang penggembala muda di Ethiopia. Suatu hari, ia memperhatikan hewan-hewan gembalanya yang tiba-tiba menggelincang setelah makan buah berwarna merah. Kaldi pun penasaran dan ikut mencoba memakan buah merah tersebut. Tubuh Kaldi pun seketika langsung bereaksi. Ia menari dan memutar-mutar tubuhnya dengan riang. Setelah itu, Kaldi langsung meminta nasihat dari seorang imam yang juga mencicipi buah itu. Sang imam merasakan khasiatnya bahwa
ia dapat terjaga dalam ibadah dan doanya sepanjang malam. Ia pun menjadikan buah merah sebagai impus dan dibagikan ke jemaah majelis. Kemudian imam tersebut juga memanggang buah tersebut hingga tercium aroma wangi. Kemudian ia mengangkatnya dari bara api, lalu menggiling, menyeduh dengan air panas dan meminumnya. Minuman itulah yang disebut kopi. Doa Nabi Muhammad untuk para peminum kopi soal sejarahnya, kopi memiliki hubungan yang erat dengan dunia Islam, khususnya bagi kaum sufi. Para ulama Islam memiliki dua pendapat yang berbeda tentang hukum meminum kopi. Ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan. Dalam konteks tasawuf, minum kopi memiliki nilai tersendiri. Hal tersebut berawal dari sufi yang menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah SAW, saya suka minum kopi," ujarnya. Saat itu Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apa hukumnya. Nabi Muhammad SAW justru memberikan doa khusus untuk para peminum kopi. "Ya Allah, jadikanlah kopi yang saya teguk sebagai cahaya bagi penglihatanku, kesehatan bagi badanku, penawar hatiku, obat bagi segala penyakit. Duhai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Teguh." Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya yang berbunyi, "Malaikat akan terus meminta ampunan untukmu selama rasa kopi masih menempel di mulutmu." Sahabat beriman, keutamaan minum kopi dalam Islam ternyata Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk minum kopi. Itu karena kopi memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Hal tersebut pernah disampaikan oleh seorang Habib yang bertemu Nabi Muhammad SAW. Habib tersebut bernama As-Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Khadimi yang menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara." Kemudian Nabi Muhammad SAW pun memberikan 3 hadis sekaligus, yaitu, "Selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar memintakan ampun untuknya." Yang kedua, barang siapa yang menyimpan tasbih untuk digunakan berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang banyak berzikir, baik ia gunakan tasbihnya atau tidak. Barang siapa yang duduk bersama waliullah yang hidup atau yang sudah wafat, maka pahalanya sama saja dengan ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penjuru bumi. Dalam riwayat para salafun as-solih disebutkan bahwa kopi itu begitu dicintai oleh para wali, sebagaimana salah satu sahabat dikisahkan selalu menyiapkan kopi sampai 1 termos. Beliau meminumnya mulai tengah malam untuk menjaga tahajud sampai waktu isyraq habis. Sahabat beriman, khasiat kesehatan kopi dalam Islam sudah diteliti sejak dulu. Pada abad ke-10, ilmuwan Ibnu Sina membahas tentang efek kopi dalam perspektif medis melalui karyanya berjudul Al-Kanun fi Al-Tib. Dalam karyanya tersebut, ia menceritakan tentang sejarah kopi, jenis-jenis kopi, hingga khasiat kopi untuk kesehatan tubuh. Ibnu Sina menyebutkan bahwa khasiat tersebut adalah mempertahankan kesehatan tubuh. Selain itu juga dapat membuat kulit menjadi bersih dan mengurangi kelembaban kulit. Bukan hanya rasanya saja, aroma kopi juga memiliki khasiat, yaitu sebagai stimulus kesehatan tubuh dan pikiran. Menurut Abdul Qadir Al-Jaziri, kedai kopi bermanfaat sebagai tempat pertemuan publik. Di sana orang-orang bisa bertemu, mengobrol, dan bertukar pikiran. Maka tak heran, kedai kopi sangat menarik minat kaum muslim, kalangan cendekiawan, dan penulis. Meski sebelumnya kedai kopi dituduh sebagai kelompok yang ingin menghasut tatanan politik masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga dengan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.